Pengadilan Negeri Pandeglang menggelar sidang pembacaan putusan kasus asusila dengan terdakwa anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Yanto, Rabu 21 Juni 2023. Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Indira Patmi, Hakim anggota Anggri Prayusman dan Eva Horizkia, bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak asusila sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat 1 KUHP pidana dengan dakwaan alternatif kedua. Terdakwa telah bersalah melanggar tindak pidana kesusilaan dengan pidana penjara 5 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Setelah sidang berakhir, Natalis selaku juru bicara Pengadilan Negeri Pandeglang menyampaikan kepada sejumlah awak media. Atas nama terdakwa Yanto SHMH bin Sadi telah dibacakan dari persidangan pada hari ini. Telah dibacakan di mana amarnya berbunyi terdakwa Yanto telah terbukti secara sah dengan salah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan untuk pidananya kepada terdakwa dijatuhkan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan. Ya. Kemudian menghukum terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp17.260.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan dengan penyitaan dan pelanggaran terhadap hak milik terdakwa, namun apabila nilai harta milik terdakwa kurang dari nilai restitusi atau tidak mampu membayar restitusi, maka terhadap terdakwa dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 bulan. Untuk pidananya dan untuk barang bukti sudah tadi disampaikan juga di persidangan, terus menetapkan masa gunakan dan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti di persidangan juga tadi telah dibacakan ya. Seperti itu ya. Tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan sekarang. Berarti 5 bulannya setelah sejak Februari Bu ya? Terhitung sejak 23 Februari 2023 ya, gitu ya. Adil, ya, yang adil bagi terdakwa maupun ya. Sekali lagi ya, bagi saksi yang dicat berkaitan dengan permohonan restitusi yang semua sudah dipertimbangkan di dalam putusannya dan sudah memberikan khusus teman-teman media yang dari awal sudah mengawal proses perkara ini dari mulai di Polres, Kejaksaan hingga di pengadilan. Hari ini Rabu 21 Juni 2023 kami telah menyelesaikan sidang putusan yang dimana hari ini kami selaku kuasa hukum dari terdakwa menghormati putusan tersebut. Dan kami juga akan melakukan pertimbangan atau pikir-pikir bersama terdakwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Kami menilai dari putusan tersebut ini merupakan putusan yang bagi kami saya kira kurang adil. Kenapa? Karena jaksa menuntut 5 bulan tetapi majelis hakim tidak menggunakan 2/3 dari kewenangannya untuk melakukan putusan berdasarkan tuntutan dari kejaksaan. Nah, kami juga ternyata dari pembacaan putusan tersebut majelis tidak mampu membuktikan karena hanya menggunakan isyarat dan petunjuk bahwa adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Namun kami tetap menghormati. Kami juga akan tegaskan bahwa klien kami tidak melakukan perbuatan cabul. Klien kami tidak didakwa dan dituntut melakukan perbuatan pasal 289. Jadi ini harus clear di media. Klien kami dituntut digunakan pasal 281 ayat 1 yaitu tindakan asusila. Yang dimana sampai hari ini itu dibuktikan dengan isyarat dan petunjuk karena tidak ada saksi di peristiwa tersebut dan juga tidak ada bukti yang berkesesuaian. Apalagi tadi kita mendengar bahwa ada bukti HP dan HP itu tidak pernah dirasionalisasikan bukti relevan apa yang membuktikan adanya perbuatan tersebut. Dan juga terkait bukti surat dari ahli yang pertama adalah visum et repertum. Pada faktanya Amanda sendiri menceritakan itu melakukan visum sendiri baru kemudian besoknya dilakukan laporan
di Polres Pandeglang. Artinya secara prosedur polisi unit PPA Polres Pandeglang tidak mendampingi pelapor untuk melakukan visum et repertum. Dan yang kedua dari ahli psikolog bahwa hasil asesmen psikolog ini dilakukan di bulan November. Pada faktanya kejadian ini di bulan April, artinya ada range waktu selama kurang lebih 7 bulan. Dan oleh karena itu kami meminta majelis untuk menghadirkan saksi tersebut. Namun setelah 3 kali pemanggilan, saksi dari RSUD Berkah maupun juga dari psikolog itu tidak pernah hadir tanpa ada keterangan 3 kali. Dan saya kira itu merupakan perbuatan contempt of court, artinya tidak menghormati persidangan. Dan kemudian juga kami di sini mengucapkan juga bentuk perhatian kami kepada pelapor atau korban, karena di sini kami merupakan secara profesional membela klien kami berdasarkan objektivitas. Namun secara pribadi kami tidak pernah bersinggungan langsung. Dan juga untuk poin terakhir, kami menantang Kapolres Pandeglang untuk segera memeriksa kanit PPA dan juga penyidik PPA. Saya mau bertanya, apakah memang bersih ini gitu loh? Betul. 2 kali 24 jam kami tantang Kapolres Pandeglang untuk segera periksa kanit PPA beserta penyidiknya. Harus. Itu kenapa, Pak? Kalau alasannya sendiri? Kok kami menduga ya gitu. Kok ini ada aroma yang tidak sedap selama proses ini begitu? Benar. Alasan rasional hukumnya, ini adalah delik umum. Ya. Kok bisa si kanit menerima adanya surat pencabutan laporan? Ya. Itu satu. Yang kedua, di bulan November kok bisa sih ini pelapor membuat surat pernyataan perkaranya dilanjutkan kembali? Ini ada apa sebetulnya gitu? Teman-teman media kawal bahwa kalau memang penegakan hukum itu dari hulu sampai hilir, dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan hari ini, saya kira itu. Betul. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten, dan sekitarnya.